Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini, sangat senang sekali ya, kita bertemu kembali di ruang virtual, ruang maya. Untuk kesempatan kali ini, nah ini kita sudah mulai mencapai ke bagian akhir dari pelatihan kita, khususnya terkait untuk pelaksanaan uji kompetensi ya Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu ini sudah menunggu-nunggu ya untuk melaksanakan uji kompetensi. Nah, namun demikian sebelum melaksanakan uji kompetensi, berikut akan kami buatkan tips dan petunjuk singkat tentang bagaimana Bapak Ibu untuk melaksanakan uji kompetensi, termasuk bagaimana dan apa yang Bapak Ibu lakukan nanti setelah melaksanakan uji kompetensi. Baiklah, secara umum Bapak Ibu uji kompetensi nanti akan dilaksanakan secara online melalui Google Form dan linknya nanti akan kami share kepada Bapak Ibu melalui Google Classroom. Sehingga Bapak Ibu mohon untuk selalu update di Google Classroom karena semua informasi akan kita share melalui Google Classroom. Jadwal yang kami buat adalah bahwa untuk pelaksanaan uji kompetensi pelatihan kita nanti akan kita laksanakan pada tanggal mulai 10 Juli 2022 dan kami buka linknya adalah pada jam 00.01 atau pada tengah malam. Sehingga Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi selama 3 hari kemudian mengerjakan latihan soal, silahkan nanti untuk dapat mengakses Google Classroom dan membuka link di bagian uji kompetensi. Ada beberapa hal penting Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan sebelum Bapak Ibu melakukan tes uji kompetensi, bahwa uji kompetensi ini merupakan salah satu persyaratan wajib sebelum Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Di samping juga syarat yang lain seperti mengisi absensi dan mengerjakan tugas. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, tanpa berpanjang lebar, berikut akan kami sampaikan petunjuk bagaimana kita mengerjakan uji kompetensi. Setelah uji kompetensi nanti kami akan memberikan juga petunjuk untuk apa yang dilakukan setelah melaksanakan uji kompetensi. Baik, untuk yang pertama kita akan membuat petunjuk untuk melaksanakan uji kompetensi. Bapak Ibu, oke, kami akan share screen. Oke, jadi langkah yang pertama Bapak Ibu masuk ke Classroom. Di mana Bapak Ibu melaksanakan pelatihan. Ini saya ambil contoh salah satu classroom ya Bapak Ibu. Ini contoh saja. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk ke dashboard di classroom masing-masing, kemudian masuk ke classroom di mana Bapak Ibu berada. Nah, kemudian masuk ke tugas kelas. Nah, seperti biasa di sini nanti akan ada list-list tugas, materi, dan juga latihan soal yang sudah kami share di grup. Nah, selanjutnya Bapak Ibu fokus ke uji kompetensi. Ya, jika di classroom Bapak Ibu kami beri nama untuk topiknya adalah wajib uji kompetensi. Nah, di dalam wajib uji kompetensi ini ada dua sub topik ya, ada dua tugas. Yang pertama adalah uji kompetensi, yang kedua adalah konfirmasi uji kompetensi. Nah, karena yang pertama ini kita akan melaksanakan uji kompetensi, maka kita membuka yang uji kompetensi dulu. Kita buka, kita klik. Nah, seperti biasa untuk melihat secara utuh tugasnya, kita klik lihat tugas. Nah, sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu, di sini selalu kami sarankan untuk membaca petunjuknya terlebih dahulu. Ya, dari awal misalkan di sini ada uji kompetensi pelatihan pemanfaatan dan seterusnya sampai ke penting. Baca panduan pelaksanaan di bawah ini dan perhatikan video panduan. Ya, jadi nanti yang dimaksud video panduan itu adalah video ini ya Bapak Ibu. Jadi video petunjuk bagaimana kita mengerjakan. Oke. Katakanlah ini Bapak Ibu sudah melihat videonya, kemudian sudah membaca panduannya. Di sini ada beberapa penting. Anda hanya dapat mengambil ujian satu kali saja. Ya, ini menggunakan satu akun ya Bapak Ibu. Jadi akun yang Bapak Ibu gunakan, baik itu di Classroom, itu hanya satu kali saja. Pastikan sudah membaca modul. Nah, kami yakin Bapak Ibu sudah membaca modulnya. Jika ada yang belum paham, monggo nanti untuk diulangi, dibaca-baca, untuk dapat membantu mengerjakan soal.
Yang ketiga, pastikan memasukkan alamat email trainer dengan benar. Nah, ini yang juga penting Bapak Ibu untuk memasukkan alamat email trainer dalam pelatihan saat ini, gitu ya. Jadi sesuai dengan pembagian yang kemarin kita bagikan, silahkan nanti dimasukkan alamat email trainer di saat uji kompetensi. Khusus bagi Bapak Ibu yang belum masuk atau belum tercatat dalam pembagian kelas, silahkan nanti menghubungi kami untuk konfirmasi, gitu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu setelah selesai mengerjakan, jangan lupa klik mark as done. Ini yang sering kelupaan ya. Jadi Bapak Ibu kok masih biru Pak, padahal sudah selesai gitu. Nah, ternyata belum diklik mark as done gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk pelaksanaan uji kompetensi gitu ya. Oke, untuk melaksanakan uji kompetensi kita klik saja. Di sini memang kita sertakan beberapa file ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh misalkan ini di sini adalah flyer dari pelaksanaan uji kompetensi. Ini adalah dari kami dari trainer gitu ya. Semoga dengan adanya flyer itu Bapak Ibu lebih semangat. Oke, selanjutnya adalah kita akan fokus untuk mengerjakan uji kompetensi. Ini kita coba, kita klik uji kompetensi. Nah, saat mengklik uji kompetensi secara otomatis Bapak Ibu di sini sudah masuk ke dalam bagian dari uji kompetensi. Ya, di sini seperti biasa di Google Form Bapak Ibu tinggal memasukkan sesuai dengan perintah yang diminta oleh Google Form-nya. Kita ambil contoh misalkan ini menggunakan alamat akun saya ya Bapak Ibu. Misalkan email saya. Oke, kemudian kita isikan nama lengkap. Nah, nama lengkap ini Bapak Ibu usahakan dengan menggunakan gelar ya. Sehingga nanti ketika sertifikat Bapak Ibu sudah keluar, nama sudah lengkap dengan gelarnya. Kita masukkan. Nah, email belajar ID-nya karena saya tadi sudah menggunakan email belajar ID ya Bapak Ibu, kita copy paste saja. Asal sekolah tuliskan dengan lengkap ya Bapak Ibu. Oke. Untuk yang petunjuk pengisian ini saya hanya akan mengisikan sampai pengisian identitas ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk selanjutnya berisi soal-soal dan pertanyaan Bapak Ibu tinggal laksanakan. Jenjangnya saya SD, kemudian provinsi Jawa Tengah, kabupaten kita pilih sesuai dengan kabupaten kita ya Bapak Ibu. Saya dari Jepara, J, kita ambil J, Jepara, oke. Saya adalah guru Bapak Ibu. Apakah memiliki Chromebook? Sekolah saya belum memiliki, jadi belum. Apakah pelatih, apakah Anda pelatih? Nah ini adalah pertanyaan untuk Bapak Ibu ya. Apakah Anda pelatih atau fasilitator atau guru penggerak? Jawabannya adalah bukan, gitu ya. Kemudian selanjutnya trainer atau pelatih Anda sedang mengikuti program. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pilihan, ada Google Master Trainer level Certified Educator level 1, Certified Educator level 2 atau Certified Trainer. Nah, pilihannya adalah Bapak Ibu ke Google Master Trainer, Google Certified Educator level 1, gitu ya. Kemudian ya email belajar ID trainer. Ini Bapak Ibu masukkan email belajar ID dari trainer sesuai dengan pembagian yang kemarin ya Bapak Ibu. Jadi pembagiannya ada dua, ada yang dengan saya Ahmad Syukur dan ada dengan Ibu Septianti Dwi Nugrahini. Itu ya sesuai dengan pembagiannya. Oke, Bapak Ibu isikan alamat emailnya, harap diisi dengan benar, diteliti terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Nah, oke. Jadi
Bapak Ibu, ini adalah untuk petunjuk pengisiannya. Ini saya hanya bisa membantu sampai sini ya Bapak Ibu, karena kalau sudah ini berikutnya nanti sudah masuk soal. Jadi nanti seperti itu Bapak Ibu isikan dengan menggunakan akun Bapak Ibu dan trainernya pastikan sudah sesuai, alamat email trainernya juga sudah benar. Kemudian pilihan program untuk trainernya adalah Google Certified Educator Level 1. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, anggap saja ini Bapak Ibu sudah selesai untuk mengisi gitu ya. Jadi untuk setelah selesai mengisi pasti ada pertanyaan, Pak nanti sertifikat kita kapan gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa sertifikat akan kami proses setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan uji kompetensi dan selesai mengisi konfirmasi ya uji kompetensi. Nah, maka dari itu setelah tadi Bapak Ibu selesai mengerjakan uji kompetensi, maka yang selanjutnya adalah Bapak Ibu harus melaksanakan yang kedua, ya, tahap yang kedua. Apakah itu tahap yang kedua? Tahap yang kedua adalah tahap untuk apa namanya? Konfirmasi, ya, konfirmasi terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi. Oke. Jadi apa namanya Bapak Ibu selesai mengerjakan uji kompetensi tadi tidak langsung sertifikatnya bisa masuk, tapi tetap harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk melaksanakannya, oke akan kita share screen lagi Bapak Ibu. Kembali lagi ya masuk ke classroom lagi. Nah, Bapak Ibu jangan sampai ada yang terlewat untuk stepnya. Yang tadi kita sudah melaksanakan uji kompetensi, ya seperti biasa ya Bapak Ibu. Setelah melaksanakan kegiatan uji kompetensi atau latihan atau tugas, jangan lupa diklik mark as done atau diserahkan gitu ya. Contoh seperti ini atau tandai selesai. Tadi kita sudah melaksanakan uji kompetensi ya, supaya tidak biru lagi gitu ya. Maka kita tandai sebagai selesai, ini kita klik. Nah, tandai sebagai selesai. Nah, nanti secara otomatis uji kompetensinya nanti akan menjadi abu-abu. Kita lihat. Nah, sudah abu-abu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah selesai dan sudah mengirimkan notifikasinya. Oke, setelah uji kompetensi, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah konfirmasi uji kompetensi. Gunanya apa? Supaya Bapak Ibu tercatat telah melaksanakan uji kompetensi dan sertifikatnya bisa segera diproses. Oke, kita klik konfirmasi uji kompetensi, kita lihat tugasnya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada petunjuk penting Bapak Ibu, ya ada beberapa hal penting ya. Contoh yang pertama ini ada pastikan telah selesai melaksanakan uji kompetensi. Jadi konfirmasi uji kompetensi ini hanya bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Yang kedua isi formulir pelaksanaan pelatihan. Ya ini jadi nanti ada dua ya Bapak Ibu di dalamnya, ada konfirmasi dan ada evaluasi. Yang ketiga, evaluasi itu maksudnya adalah survei ya, survei dari tentang pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga adalah sertifikat akan diproses setelah uji kompetensi dilaksanakan dan sebenarnya ini juga setelah selesai konfirmasi uji kompetensi dikirimkan. Penyampaian sertifikat akan diupdate melalui Google Classroom. Jadi Bapak Ibu update ya di Google Classroom dan di WhatsApp Group. Nah, nanti jangan khawatir kalau Pak saya kesulitan akses karena ini HP saya buka Classroom error misalkan. Jangan khawatir, nanti untuk update tentang sertifikatnya nanti kita infokan di grup WhatsApp juga, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung membuka konfirmasi uji kompetensi. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah halaman awal dari konfirmasi uji kompetensi. Kita klik saja bagian bawah. Ini adalah flyer ya, flyer untuk apa namanya kemarin uji kompetensi. Kita klik bawah berikutnya. Oke, nah di sini ada beberapa petunjuk ya terkait dengan form apa namanya konfirmasi uji kompetensi. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda telah selesai? Ya, telah selesai. Tanggal kita anggap tanggal pelaksanaannya adalah minggu ya, tanggal 10 Juli ya. Oke. Nama lengkap dengan gelar kita tuliskan. Syukur. Oke, instansi kita isikan.
Bapak Ibu, mohon perhatiannya ya. Jadi kalau ada pertanyaan dengan tanda bintang merah ini berarti wajib diisikan ya. Kabupaten ini saya di Jepara, kemudian provinsi di Jawa Tengah, nomor HP ya 085326412742. Setelah ini kita klik berikutnya. Nah, tadi adalah untuk yang ini Bu konfirmasi ya. Nah, halaman yang selanjutnya ini adalah evaluasi pelaksanaan pelatihan. Ini adalah semacam survei singkat terkait dengan bagaimana pelatihan ini kami laksanakan gitu ya. Penilaiannya adalah mutlak dari Bapak Ibu, silakan diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan dan terima selama pelaksanaan pelatihan. Gitu, Nji. Ya, kita gambaran sedikitnya adalah jika 4 itu sangat setuju, 3 setuju, 2 kurang setuju, 1 tidak setuju ya. Kita isikan saja acak, misalkan kita isi 4 semua ya, atau bebas itu nanti sesuai dengan pengalaman atau perasaan yang dirasakan Bapak Ibu ya dalam selama pelatihan terkait dengan kegiatan webinarnya, terkait dengan pengelolaan Google Classroom-nya, terkait dengan pengelolaan materi dan tugas-tugasnya, termasuk terkait dengan pematerinya dan trainer ya, narasumbernya gitu. Misalkan menyenangkan. Jadi di kesan dan saran monggo nanti Bapak Ibu untuk dapat memberikan respon apapun ya, baik kesan maupun saran terkait dengan pelatihan dan mungkin juga bisa ada saran perbaikan untuk kami berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu selesai kita kirimkan. Ya, kita kirimkan. Nah, jadi setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan pesan konfirmasi ya. Terima kasih telah mengisi konfirmasi evaluasi kegiatan pelatihan. Ya, sertifikat Anda akan kami proses. Ya, menunggu informasi selanjutnya melalui update informasi di grup WhatsApp. Ya, begitu ya Bapak Ibu, itu adalah petunjuk bagaimana Bapak Ibu melakukan konfirmasi setelah melakukan uji kompetensi. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah petunjuk singkat dari kami untuk pelaksanaan uji kompetensi dan pelaksanaan konfirmasi uji kompetensi serta evaluasi pelaksanaan pelatihan. Semoga video singkat ini bisa membantu Bapak Ibu memberikan pencerahan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara melaksanakan uji kompetensi dan bagaimana langkah-langkah setelahnya, khususnya terkait dengan penyerahan atau terkait dengan sertifikat nanti yang akan kita serahkan kepada peserta. Begitu Bapak Ibu dari kami, monggo jika ingin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami tunggu bisa melalui komunikasi langsung melalui WhatsApp dengan kami atau di WhatsApp Group atau juga di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dan berbagi ya Bapak Ibu.